Salam jemaat Tuhan, apa kabar semua? Kita bersama lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini kita masih bersama-sama untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Untuk memulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Jemaat yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami menikmati nafas, hidup, juga kekuatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji bahkan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian daripada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah online kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita sorak-sorak Dia. Dia itu aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan setia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segala
Terima kasih Tuhan, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan ataupun mau mendengar sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, oleh karena
Shalom, bertemu lagi kita pada saat ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dengan itu saya mengajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam kitab Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Firman Tuhan hari ini saya mengambil tema untuk kita merenungkan, menghayati dan belajar bersama-sama, yaitu tentang benteng hidup orang percaya. Benteng hidup orang percaya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pengertian benteng hidup orang percaya? Yaitu artinya adalah pertahanan yang terkuat dalam hidup orang percaya. Yaitu benteng adalah sebagai pertahanan yang kuat di dalam kehidupan orang percaya. Yudas menulis surat ini dengan tujuan untuk keselamatan kita bersama di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki benteng yang terkuat agar keselamatan di dalam Yesus itu tetap teguh. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memiliki benteng hidup yang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita dapat memiliki benteng hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Hal yang pertama yang kita pelajari yaitu membangun kehidupan dengan dasar iman yang suci. Di dalam ayat yang ke-20 saya baca untuk kita. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun kehidupan dengan dasar iman yang suci melalui persekutuan kita dengan Kristus. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam arti hubungan pribadi kita dengan Kristus, hubungan pribadi kita dengan Allah, itu yang dimaksudkan membangun kehidupan dengan dasar iman yang suci melalui persekutuan. Hal ini kita lakukan dengan tujuan supaya iman kita dapat dibangun di dalam Kristus, yaitu melalui hubungan pribadi kita, persekutuan pribadi kita dengan Kristus, dengan Allah. Saudara yang saya kasih, seterusnya melalui penyerahan diri kita kepada Allah. Ya, tanpa penyerahan diri kita kepada Allah, kita tidak akan dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yang dikehendaki Allah dan kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Itu sebagai penyerahan diri kita kepada Allah. Kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kristus adalah batu karang yang teguh dalam hidup kita dan juga sebagai dasar iman kita. Sebab itu adalah benteng kehidupan kita yang teguh di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus membangun dasar iman yang suci di dalam Kristus melalui persekutuan dan melalui penyerahan diri kita. Perkara yang kedua, bagaimana kita memiliki
benteng hidup yang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu melalui doa di dalam ayat yang ke-20. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pensara saya pernah berkata kepada saya ketika saya bersekolah di Alkitab, satu masa yang dahulu, dia menyatakan bahwa hidupmu hari ini ditentukan sejauh mana doamu hari itu. Suka duka, kesenangan, penderitaan, tangisan, segalanya ditentukan oleh sejauh mana doamu pada hari itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa berarti ada kekuatan. Di dalam doa ada semangat kita melalui hari-hari itu. Walaupun hari itu nampaknya sukar untuk kita lalui, ataupun hari itu nampaknya penuh dengan sukacita, kita harus menghadapi itu dengan benteng pertahanan yang kuat dalam hidup kita, yaitu melalui doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Sebab itu merupakan salah satu benteng kehidupan yang terkuat di dalam hidup kita. Di dalam Yeremia bab 33 ayat yang ketiga. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita dapat melihat perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita akan boleh melihat dan mendengar kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki kita lakukan, kita perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki benteng hidup yang teguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, yaitu memelihara diri dengan kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memelihara diri dengan kasih Allah adalah kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena jika kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Allah, itu dapat membuatkan keretakan dan kehancuran pada benteng kehidupan kita sebagai orang percaya. Benteng itu merupakan suatu pertahanan yang kuat dalam hidup kita, yaitu kita harus memelihara diri dengan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Kristus. Tujuan kita memelihara diri dari kasih Allah adalah agar kita bertumbuh di dalam iman, ya, sehingga kita semakin kuat, kita semakin teguh di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih, jangan memelihara hidupmu dengan perkara yang sia-sia. Jangan memelihara hidupmu dengan perkara yang sia-sia, karena tidak mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu sebagai orang percaya. Kita harus memelihara hidup kita dengan kasih Allah melalui persekutuan kita dengan Kristus. Perkara yang keempat, bagaimana kita dapat memiliki benteng hidup yang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
yaitu memiliki tanggung jawab pelayanan. Ayat yang ke-23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanggung jawab pelayanan itu adalah kita sebagai orang percaya ditanggung jawabkan untuk bersaksi. Tanggung jawab pelayanan itu adalah kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita ditanggung jawabkan untuk bersaksi. Di dalam Yakobus bab yang pertama ayat yang ke-22. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi bagi Kristus berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sebagai penonton saja. Ya, itu ada satu tindakan, ya, kita melakukan firman Tuhan. Apakah engkau sudah melakukan tanggung jawab pelayanan ini yang Tuhan sudah amanatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini adalah sebagai satu benteng yang teguh dalam hidup kita, karena melalui pelayanan bersaksi ini juga kita dapat meneguhkan benteng hidup kita sebagai orang percaya. Karena kenapa? Karena kita mengerti, karena kita percaya, karena kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita saksikan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi jalan keselamatan, jalan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya di dalam kehidupan sebagai Tuhan dan penyelamat atas hidupnya. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benteng hidup kita sebagai orang percaya tetap teguh dengan membangun iman melalui persekutuan kita dengan Kristus, yaitu dan juga di dalam doa, dan juga memelihara hidup kita di dalam kasih Allah, serta memiliki tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab itu adalah bersaksi bagi Kristus. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benteng hidup orang percaya akan mengalami keretakan, akan mengalami kehancuran jika tidak memiliki hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, miliki perkara itu agar benteng hidup kita sebagai orang percaya tetap teguh, tidak tergoyahkan walaupun badai datang dan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah bersama-sama pelajari, yang sudah kami bersama-sama renungkan. Kami percaya, kami yakin, ya Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kepada kami pada saat ini untuk terus memiliki benteng yang teguh di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan melalui persekutuan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kita akhiri persekutuan ibadah kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pimpinan penyertaan Tuhan yang kami sudah nikmati dan kami rasakan. Dan terima kasih lawatan-Mu ya Roh Kudus, jamahan-Mu yang kami sudah alami dan terjadi dalam hidup kami melalui persekutuan kami saat ini dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang sudah Tuhan nyatakan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan boleh mengagungkan, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati jemaat Tuhan, khususnya SCB Bandar Rawang, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menolong dan memimpin dan melindungi mereka dan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan-Mu berlaku dan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.